Halo semua, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Hari ini gua akan jawab pertanyaan dari seorang subscriber bernama Bro Zenito. Nah, thank you ya Bro Zenito, ini adalah pertanyaan lu yang kedua. Semoga ini ke depan banyak orang-orang yang bertanya seperti Bro Zenito ya. Jadi siapapun yang nonton video ini punya pertanyaan mengenai horologi apapun itu, boleh tulis di kolom komentar, nanti gue akan jawab kalau memang gue bisa dan gue yakin dengan jawaban gue akan gue buatkan video seperti hari ini ya. Oke, sebelum gue jawab, secara jujur gue nggak main jam digital. Jadi gue mau membagi dunia horologi itu gampangnya dibagi dua ya. Ada yang murni tradisional watchmaking, ada yang dunia horologi sudah dicampuri oleh teknologi seperti jam tangan digital dan lain-lain. Nah, jadi ini jawaban gua, ini pandangan gua dari sudut pandang orang yang bukan hobi jam digital. Oke, tapi nggak apa-apa. Gue senang-senang aja mendapat pertanyaan ini karena gue juga jadi belajar sedikit banyak tentang dunia jam digital. Toh sama-sama dalam dunia horologi. Dan setelah gue membaca spesifikasi jam G-Shock model DW5600 ini, ternyata tidak terlalu sulit dipahami oleh gue. Jadi gue berani menjawab dalam video di channel ini. Menurut situs jamtangan.com, jam ini itu seharga 1,1 jutaan. Memang kalau kita melakukan modding di jam ini menjadi full stainless steel, jadi casing dan braceletnya diganti menjadi full stainless steel. Itu memang terkesan mahal sih, karena harganya 1,5 kalinya dari harga jamnya sendiri. Oke, nah memang mahal kerasanya, cuman pada faktanya kalau kita mau mencari jam yang full stainless steel tapi non modding, itu adanya di tipe GMW B5000. Nah, itu harganya sangat jauh lebih tinggi. Dia bisa lebih dari 5 kali lipatnya harga yang tipe DW5600. Memang yang model GMW ini menawarkan beberapa fitur yang lebih advance daripada model yang DW. Gua akan sebutin beberapa fiturnya yang nggak ada di model DW ya. Yang pertama adalah ditenagai oleh baterai TAF solar. Nah, mengenai baterai ini, gua baca dia usianya sekitar 10 tahun. Kalau yang baterai biasa itu usianya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tapi ketika kita ganti baterai, gue lihat harga pasaran secara online ya, itu yang TAF solar hampir 10 kali lipat lebih mahal daripada yang jam biasa. Jadi kalau kita mau detail menghitung secara untung rugi nih ya, tetap masih lebih untung memakai baterai biasa. Karena kalau kita hitung-hitung selama 10 tahun, itu tetap jatuhnya lebih murah gitu, walaupun kita berkali-kali ganti baterai dengan baterai biasa. Nah, sekarang fitur yang lain lagi, dia punya lampu LED dalam backlight-nya yang punya kualitas yang berbeda. Kalau di model DW seperti ini, kalau di model GMW seperti ini, memang terasa premiumnya beda. Cuman ya tetap aja dua-duanya bisa dipakai dan kelihatan jelas gitu. Terus fitur berikutnya di model GMW ini ada fitur yang namanya time calibration signal. Jadi dia akan menyesuaikan dengan waktu dunia sampai sangat akurat, sampai detik-detiknya pun akurat gitu. Jadi nggak akan berubah-ubah gitu. Kalau yang model DW5600, dia akurasinya bisa bergeser plus minus 15 detik maksimal loh ya, maksimal 15 detik per bulan. Ya itu sudah sangat amat akurat sih menurut gua. Jadi apakah perlu sampai setiap detiknya sama dengan waktu dunia gitu? Ya nggak terlalu esensial sih menurut gua. Nah, terus ada juga world timer. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri misalnya, di fitur GMW ini ada world timer, tapi dia harus terkoneksi ke Bluetooth di smartphone, dan
settingnya masih secara manual, jadi kita harus pilih-pilih kita ke negara apa kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih ini nggak terlalu berguna buat gua. Handphone sudah lebih canggih, bisa otomatis dia waktunya flipping gitu kalau kita pergi ke negara lain. Kalau misalnya kita pakai model tipe DW 5600, ya kita tinggal sesuaikan aja waktu di handphone, kita settingnya di jamnya. Kalau misalnya di model GMW, kita settingnya di HP-nya gitu. Jadi cuman itu aja bedanya. Oke, jadi menurut gua itu tidak esensial sih. Nah, terus dari material jamnya sekarang ya, material yang GMW B5000 itu si caseback-nya lebih premium, dia udah anti scratch, dia juga screw down caseback. Jadi kalau yang di model DW 5600 dia masih pakai baut, jadi pakai baut dari stainless steel biasa gitu. Terus dari casing sama braceletnya dia dari stainless steel. Kalau yang model DW yang murah itu dari karet. Jadi buat gua sangat mahal sih kalau kita beli yang model GMW B5000. Oke, sebelum gua lanjut pembahasannya ya, gua mau bacain lagi secara singkat pertanyaan Bro Zenito ya. Jadi beliau bertanya, apakah efektif dan efisien modding jam DW 5600? 1. Menjadi full stainless steel. 2. Menjadi full titanium. 3. Casing stainless steel dan strap kulit. Nah, jadi gue mau melakukan hitung-hitungan seberapa efektif dan efisien berdasarkan yang Bro Zenito mau. Oke, jadi yang pertama full stainless steel itu gue lihat harganya 1,5 kali lipatnya dari 1,1 jutaan, berarti 1,6 jutaan. Oke, sekarang yang full titanium gue lihat itu secara online gue cek sekitar 2 jutaan titanium. Kemudian strap kulit, kan tadi case stainless steelnya udah ada, yang modding pertama full stainless steel berarti termasuk casing dan braceletnya stainless steel. Nah sekarang perlu satu strap kulit karena Bro Zenito mau casingnya dari stainless steel tapi braceletnya ganti pakai kulit. Jadi kalau strap kulit itu sekitar 700 ribuan itu udah dapet yang bagus, yang premium lah, kulitnya juga finishingnya juga bagus, sekitar 700 ribuan. Berarti tadi full stainless itu 1,6 juta tambah titanium 2 jutaan, kemudian tambah 700 ribuan jadi 4,3 jutaan. Lalu ditambah lagi sama harga jamnya sendiri, tipe DW B5600 itu seharga 1,1 jutaan. Jadi total 5,5 jutaan lah anggap aja. Dengan uang 5,5 jutaan sudah puas modding 3 macam, bisa dikombinasiin juga. Nah kalau kita lihat harga tipe GMW B5000 di situs jamtangan.com itu sekitar 7 jutaan. Bayangin, berarti modifikasi dari jam DW 5600 itu berarti sangat efisien dan sangat efektif kalau menurut gua. Gua nggak lihat yang tipe titanium ya, karena itu udah sangat amat mahal, udah bisa 19 jutaan gitu, gila aja 19 jutaan untuk dapat jam digital dengan bahan titanium. Jadi gua nggak bahas lagi. Kelebihan yang GMW 5000 itu cuman ada fitur-fitur yang tadi gue ceritakan yang sebenarnya itu sudah ada di handphone yang lebih canggih tentu ya. Nah gue juga pernah nonton ada YouTuber lain yang bilang kalau stainless steel kualitas dari jam GMW B5000 itu tidak jauh berbeda dengan kualitas yang moddingan. Jadi kalau gue nih sebagai pencinta jam tangan tapi bukan yang jam digital, ini beda lagi ceritanya. Punya jam DW 5600 pun nggak akan gua modding. Jadi biarin aja itu seperti originalnya aja, tapi gua dengan budget 4 jutaan, tadi kan moddingnya 4 jutaan ya. Itu gue bisa beli 1 atau 2 jam lagi yang punya material beda, punya movement yang beda, punya model yang beda. Gue juga bisa mendapat movement mekanik dengan harga 4 jutaan, wah itu
kan value-nya kan lebih tinggi movement mekanik setahu gue ya daripada movement digital, apalagi untuk jangka panjangnya gitu. Secara horologi juga dia lebih kental unsur horologinya karena belum ada campur tangan teknologi di dalamnya. Nah begitu kira-kira, semoga menjawab ya Bro Zenito dan juga kalian yang punya pemikiran yang sama dengan Bro Zenito. Tapi kalau memang kalian suka jam G-Shock, ya nggak apa-apa, modding aja. Itu juga worth it dan efisien juga sih, kalau gue pikir ya. Oke, begini aja video gue, semoga menjawab. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah, like dan share video ini kalau kalian memang merasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!